Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang yang beralamat di Jalan Aryodia 3 nomor 22A Palembang. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang memiliki 2 program studi, yaitu Diploma 3 Farmasi yang terakreditasi B dan Sarjana Farmasi yang terakreditasi baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Patmayuni. Saya merupakan salah satu dosen di TV Bakti Pertiwi Palembang dengan unit bidang ilmu teknologi farmasi. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu dosen dengan status dosen yang sedang mengajukan Serdos pada program sertifikasi dosen tahap 2 tahun 2023 ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Teknologi Farmasi 3 dengan kode mata kuliah STF 607. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 6 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK dan 10 sub CPMK yang terdistribusi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dengan durasi pertemuan 2 kali 50 menit atau 100 menit. Nah, nanti akan ditutup dengan UTS ujian tengah semester 1 kali dan UAS 1 kali. Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan tentang merancang, membuat, dan mengevaluasi sediaan steril. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi untuk mampu merancang formula, kemudian membuatnya, lalu mengevaluasinya. Salah satunya adalah tertuang dalam materi pembelajaran pada pertemuan keempat yang akan dibahas ini, yaitu tentang materi perhitungan tonisitas yang berkaitan dengan apakah suatu formula itu perlu penambahan pengisotonis atau tidak. Materi pembelajaran ini berisi tentang alasan kenapa perhitungan tonisitas itu perlu dilakukan. Lalu yang kedua, macam-macam perhitungan tonisitas yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak contoh-contoh soal perhitungan, pengaplikasian perhitungan tonisitas itu sendiri. Metode yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah teknologi farmasi 3 ini masih menggunakan metode ceramah. Kenapa masih menggunakan metode ceramah? Karena memang materi yang disampaikan masih berupa teori, bukan suatu studi kasus yang membutuhkan metode pembelajaran yang lebih lagi dari hanya sekedar ceramah. Namun, walaupun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, tentu saya sebagai dosen akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyampaikan materi kuliah itu semaksimal mungkin, semenarik mungkin, memperbanyak interaksi dengan mahasiswa yang saya ajar, memperbanyak diskusi, sehingga saya bisa memastikan bahwa materi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan baik atau tidak kepada mahasiswa saya. Yang terakhir adalah asesmen, yaitu penilaian, yaitu dengan menilai penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan. Itu nanti dalam bentuk post-test berupa pada saat ujian tengah semester. Itu nanti akan mengisi kolom nilai UTS. Jadi ada 4 kolom nanti yang akan menentukan nilai akhir mahasiswa yang didapatkan berapa. Yang pertama adalah absensi, kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi farmasi 3 pada pertemuan keempat dengan materi perhitungan tonisitas pada sediaan steril. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Padahal ini jam terakhir kita ini ya. Masih semangat ya, masih harus tetap semangat. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa sama-sama hadir ya di ruangan ini. Memang jadwal kita ya untuk mengikuti mata kuliah teknologi farmasi 3. Pertemuan keberapa ya ini ya? Ya, pertemuan keempat dengan materinya adalah perhitungan tonisitas sediaan steril. Jadi hari ini materi yang paling saya suka karena emang ngitung-ngitung ya ketimbang yang sebelum-sebelumnya itu teori-teori gitu ya. Nah, materi kita hari ini masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu membahas tentang eksipien ya.
Ya, eksipien minggu yang lalu kita membahas tentang eksipien. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ada baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga pelaksanaan perkuliahan kita ini diberi kelancaran, diberi kemudahan bagi ibu untuk bisa menyampaikan ilmu ya kepada kalian, dan bagi kalian semoga dipermudah juga untuk memahami apa saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, materi hari ini tidak terlepas dari materi sebelumnya. Untuk apa sih kita menghitung tonisitas? Ada hubungannya dengan eksipien. Eksipien apa yang terkait dengan tonisitas sediaan? Siapa yang bisa jawab? Yuk, ada nilainya? Biasanya mahasiswa ini kalau dibilang ada nilainya, berebut baru ya? Atau mau ditunjuk ini? Ya, ayo, siapa? Pengisotonis, benar ya. Jadi yang ada hubungannya dengan perhitungan tonisitas adalah eksipien pengisotonis. Biar apa kita nambah pengisotonis? Agar tercapai kondisi isotonis. Ngapain sih Bu harus ngitung gitu ya? Kalau eksipien yang lain nih saya buat ilustrasi ya biar bisa membedakan, biar tahu alasannya kenapa harus menghitung tonisitas untuk membahas pengisotonis. Ya, kalau eksipien yang lain apa salah satu contoh eksipien? Antioksidan ya. Kompak sekali ya, antioksidan. Ya. Kapan kita harus menambahkan antioksidan ke dalam sediaan? Pada saat sediaan tersebut, jadi kalau kita membuat formula obat, menyusun formula obat, kita ada yang namanya melakukan yang namanya praformulasi zat aktif. Dari menyusun praformulasi itu, ada info yang kita dapat, salah satunya adalah stabilitas zat aktif. Jika ada informasi tentang stabilitas zat aktif yang berbunyi zatnya mudah teroksidasi, maka itu menjadi alasan kita kenapa antioksidan perlu untuk kita tambahkan ke dalam formula, itu ya. Contoh antioksidan apa? Vitamin-vitamin kan? Vitamin apa? Vitamin C. Ya, asid ascorbik. Ya, vitamin C. Nah, berapa vitamin C yang digunakan? Perlu penelitian nggak? Nggak perlu kan? Cukup melihat yang namanya buku ya. Ada buku yang dinamakan Handbook of Pharmaceutical Excipient. Tebal bukunya ya. Kurang lebih seperti farmakope kamu itulah. Ya, tinggal dilihat, oh asid ascorbik sebagai antioksidan pada sediaan parenteral atau sediaan steril itu berapa range-nya? Misalnya 0,1 sampai 5. Nggak ada keharusan kamu harus milih angka sekian. Selagi angka itu ada di rentang yang ada di buku HP, lanjut, pilih gitu. Ya, tetapi nggak bisa dengan pengisotonis, nak. Nggak bisa kita cuma bayang-bayangkan formulanya, butuh nih pengisotonis, nggak bisa. Nah, untuk menentukan apakah sediaan yang akan kita buat, formula yang akan kita susun itu perlu pengisotonis atau tidak, kita harus melakukan yang namanya perhitungan tonisitas sediaan. Ya, makanya di slide selanjutnya itu saya bahas tentang tujuan kenapa kita perlu menghitung tonisitas. Ya, yang pertama untuk tahu status tonisitas. Dari mengetahui status tonisitas ini, kita bisa tahu perlu atau tidak pengisotonis. Jika diperlukan, berapa? Itu ya. Nah, status tonisitas itu ada berapa? Ya. Sudah kebuka satu ya. Yang pertama isotonis, selanjutnya ada hipotonis, dan hipertonis ya. Jadi ada 3. Nah, di antara ketiga ini mana kira-kira yang butuh pengisotonis? Hipotonis. Karena kita tahu ya, pengisotonis agar isotonis. Kalau udah isotonis ya nggak perlu pengisotonis. Hipertonis berarti lebih besar. Kalau lebih besar, kalau ditambah lagi pengisotonis, double hipertonis gitu ya. Nah, makanya yang perlu pengisotonis cukup yang hipotonis saja. Ya, berapa pengisotonisnya? Lanjut lagi nanti perhitungannya sampai dengan dapat, oh ternyata pengisotonis yang dibutuhkan adalah sekian persen atau sekian gram.
Paham sampai situ ya? Kita lanjut ya. Ini beberapa metode perhitungan tonisitas. Yang akan kita bahas hari ini adalah metode ekivalensi NaCl. Ya, ekivalensi NaCl. Kita tahu ekivalensi itu berarti kesetaraan. Kesetaraan dengan NaCl. Nah, metode ekivalensi NaCl, ya, kita mencari berapa kesetaraan NaCl kalau dibandingkan dengan 1 gram zat yang mau kita tentukan tonisitasnya. Ya, di sini 1 gram zat itu ekivalen atau setara dengan X gram NaCl. Itu kuncinya ya. Nah, di sini dicontohkan, kalau suatu zat nih isoniazid, NaCl-nya 0,25. Itu artinya 1 gram isoniazid itu ekivalen dengan 0,25 gram NaCl. Mudah konsepnya nih kalau udah tahu ya. 1 gram zatnya ini, yang ini ya, sebanding dengan angka ini itu adalah milik NaCl. Paham ya? Isoniazid NaCl-nya 0,25 artinya 1 gram isoniazid sebanding dengan 0,25 gram NaCl. Paham? Coba Ibu mau tes nih kepahamannya, coba nih. Nah, misalnya nih ada info kafein itu NaCl-nya 0,08. Siapa yang bisa jawab nih artinya apa nih? Saya ulangin ya, kalau isoniazid tadi NaCl-nya 0,25. Artinya 1 gram isoniazid ekivalen atau sama dengan 0,25 gram NaCl. Kalau ini kafein NaCl-nya 0,08. Artinya apa? 1 gram kafein 0,08 gram NaCl. Sudah dapat konsepnya ya? Kalau ini berarti 1 gram mengikat pada si kafein, 0,08 ini punyanya NaCl. Jadi saya tuh maunya nanti kalau misalnya melakukan perhitungan, kemudian nanti ini angka apa? NaCl Bu, NaCl siapa? Zat A Bu. Itu maknanya apa? Jadi tahu gitu. Makna dari angka itu kamu tuh tahu. Yang kedua, piridoksin sama. Berarti apa? Yang depannya apa? Yang ngikat sama piridoksinnya apa? 1 gram piridoksin HCl sebanding dengan Oke, that's it ya. Jadi sudah paham. Jadi bukan cuma bisa menyebutkan oh Bu NaCl-nya 0,5, nggak bisa. Ya, tapi apa makna dari angka 0,5 itu kalian harus tahu. Oke, lanjut ya. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan jika kita menghitung tonisitas dengan metode NaCl. Tonisitas sama dengan M dikali E. M itu apa? Bobot. Bobot zat di dalam satuannya gram. E itu apa? NaCl. Dari siapa? Dari zat yang mau kita tentukan. Jadi mudah. Tonisitas sama dengan M kali E. M gram, E-nya adalah NaCl. Ya. Mudah ngafalinnya, nggak panjang-panjang rumusnya ya. Oke, coba kita lihat ke sini dulu deh. Ke sini sebelum ke soal ya. Untuk bisa tahu status tonisitas harus tahu dulu kan dibandingkan terhadap apa. Ini pembandingnya sudah ada. Kalau isotonis berarti sama dengan, ya kan? Kalau hiper lebih besar, kalau hipo lebih kecil. Ini terhadap apa? Angka ini terhadap apa? Kalau pakai NaCl. Terhadap apa? Isotonis berapa? 0,9% NaCl. Maka kalau kita menggunakan metode ekivalensi NaCl, untuk mengisi ini kita harus bandingkan dengan persentase NaCl 0,9%. Isotonis sama dengan ini, hiper lebih besar dari angka ini, hipo lebih kecil dari angka ini. Angka yang mana Bu yang kita bandingkan? Yang tonisitas tadi. Tonisitas sama dengan M kali E. Kan menghasilkan angka itu. Nah, hasil itu bandingkan dengan 0,9%. Itu ya.
Oke, paham. Rumusnya sudah tahu. Menentukan status. Steril mengandung efedrin HCl 1,5%, NaCl-nya QS, api 60. Nah, ini kan kita nggak tahu. Kalau misalnya di sini ada akan dibuat sediaan multiple dose. Udah tahu kan kita nanti harus nambah pengawet? Udah tahu kan gitu ya. Nanti kita cari efedrin ini mudah teroksidasi atau enggak. Kita tahu nanti perlu enggak antioksidan atau tidak. Tapi dengan melihat ini saja kita nggak tahu perlu enggak NaCl di sini. Kenapa NaCl-nya QS? Karena bisa ada, bisa tidak ini. Berdasarkan perhitungan tonisitas, nanti NaCl-nya bisa hilang atau tetap dan muncul angka di sini. Nah, untuk tahu ini akan ada atau tidak harus ngitung. Nah, yuk kita coba kerjain di sini. Kita cuma membutuhkan data apa? M dikali E. Ya, M-nya adalah bobot zat. Bobot siapa di sini? Efedrin. Satuannya apa? Gram. Di sini satuannya persen. Gimana jadiin ini menjadi gram? 1,5 dibagi 100. 1,5% itu kan 1,5 gram dalam 100. Dikali berapa? 60. Ya, coba yang bawa kalkulator. Mana spidolnya? Mana yang pegang spidol siapa? Oke, M dikali E. M-nya berapa? Tonisitas ya. Tonisitas M dikali E. M-nya harus dalam satuan gram. Tadi 1,5% dikali 60. Berapa? Yuk cepat. 0,9 gram ya. NaCl-nya, nah dari mana? Itu saya sudah pesankan ya untuk membawa buku Farmakope Indonesia edisi 5. Ya, boleh bawa hardnya, boleh bawa softnya, silahkan dibuka. Atau mungkin ada yang kreatif mungkin ya. Dia, Bu, saya males Bu bawa berat-berat gitu, saya fotokopi juga boleh. Intinya yang penting ada nanti tabel ya. Tabel, di halamannya silahkan buka. Saya sudah dari minggu lalu berpesan ya. Oke, sudah dapat tabel kesetaraan? Nah, cari efedrin HCl. Itu banyak kolom ya. Ada sekian persen. Kolom yang mana? Kolom yang 1%. Yang 1%. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan kondisi isotonis. Berapa? Itu ada 2 ya. Ada yang tidak ada satuan, ada yang ada satuan. Satuannya itu derajat. Yang NaCl itu yang tidak ada satuan. Berapa? Efedrin HCl 0,30. Dapat semua enggak? NaCl 0,30. Dapat ya? Cari obatnya apa? Lihat di kolom 1% ya. Oke, yang tidak ada satuan, yang ada satuan derajat itu penurunan titik beku. Nanti kita gunakan datanya untuk metode penurunan titik beku di minggu depan, ya. Oke, udah tinggal dikalikan saja. Berapa? 0,27 gram ya. Kita bandingkan dengan kondisi isotonis 0,9%. Yang ini persen, yang ini gram. Boleh nggak dibandingkan? Nggak boleh, karena dia memang tidak sebanding ya. Maka kita harus mengubah salah satu. Yang ini diubah jadi gram atau yang ini diubah jadi persen. Yang mana yang mau diubah? Yang ini? Ya, berapa? 0,9% dikali 60 lah. Ya kan 60. 0,9 per 100 dikali 60. Karena kita mencari NaCl untuk 60 mili berapa? Kalau 100 mili 0,9. Itu kan maknanya ya. Berapa berarti angka di sini? 0,54. 0,54. Jadi kita langsung bisa bandingkan isi di sini dengan kode tadi sama dengan lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Ini lebih kecil dari ini kan? Berarti apa statusnya? Hipotonis. Berarti perlu nggak pengisotonis? Perlu.
Ya, jadi tujuan pertama tercapai, menghitung tonisitas nih. Ini hipotonis. Berapa pengisotonisnya? Tinggal diselisihkan saja. Berapa? Berarti NaCl yang dibutuhkan berapa? 0,54 gram dikurang 0,27 gram. Berapa? 0,27. Maka formula ini akan berubah. NaCl-nya tetap ada? Tetap. Ada angkanya? Ada. Ya, 0,27 gram. Apa konsep yang harus kita ingat di perhitungan ENaCl ini? Yang pertama rumusnya. Yang kedua kita membandingkannya dengan apa? Ingat, 0,9% itu 0,9 gram dalam 100 mili. Kalau 100 mili NaCl-nya 0,9, kan itu maknanya. Kalau sediaan kita 1 mili di sini, kalikan sama 1 mili. Itu yang kita bandingkan dengan hasil perhitungan. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Oke, jadi ini sudah Ibu siapkan sebenarnya ya, tapi kita bisa ya. Kenapa saya tidak membukakan langkah ini? Nanti salah jalan. Harusnya jalannya singkat seperti ini. Karena Ibu rajin, Ibu sampaikan ini ya, sehingga nanti kamu bekerjanya panjang. Banyak sekali, padahal cukup ini saja. Yang pertama tentukan berapa kebutuhan isotonisnya. Sehingga nanti di atas ini NaCl yang isotonis itu berapa untuk 60 mili. Sehingga nanti dia akan mengisi ini saja nanti. Hasil kali kita tinggal dibandingkan, dapat dia isotonis atau tidak. Ya? Oke. Nah, ini kalau contohnya zatnya cuma 1. Kalau zatnya lebih dari 1 dalam formula itu kan nggak mungkin lah, nak, cuma ada zat aktif aja. Ini kan hanya untuk mempermudah aja nih. Konsepnya dulu tersampaikan. Ya, bagaimana kalau lebih dari 1 atau yang selanjutnya? Ya modifikasi aja rumusnya. Tetap M dikali E. Ini zatnya, ini ENaCl-nya. Zat 1, zat kedua. Ini M dari zat kedua, ini ENaCl zat kedua. Kalau ada 5 yang cair. Gitu ya. Jumlah-jumlahkan, mudah. Dibandingkan sama yang berapa kebutuhannya tadi. Nah, ini angguk-angguk geleng-geleng gitu ya. Kalau ngitung ini harus memang diulas-ulas terus. Ala bisa karena biasa. Semakin sering diulangi, semakin akan memahami. Ya. Nah, maka dari itu saya kasih tugas. Ya, untuk memantapkan yang ini tadi nih. Kalau tadi 1 sudah tahu gini. Gimana kalau lebih dari 1? Nah, banyak bahannya ya. Oh, Ibu nih ya, tadi baru 1 langsung 2 dan banyak gitu ya. Nah, ini nanti sama caranya, nak. Lihat ada nggak ENaCl-nya? Ya, di kolom 1%. Berapa M-nya? Ini sudah ada dalam persen, ini sudah ada dalam gram. Ini miligram. Konsepnya M-nya dalam satuan gram. Harus itu, ya. Oke, silahkan nanti dipastikan seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Selesai ya materi kita hari ini. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita bahas adalah salah satu metode perhitungan tonisitas adalah dengan menggunakan metode ENaCl. Kita membutuhkan data ENaCl dari zat yang mau kita tentukan. Ya, metodenya banyak ya sebenarnya. Nah, ini yang pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang metode ENaCl. Kenapa tadi kita perlu menghitung tonisitas? Untuk mengetahui di dalam formula kita perlu nggak nambah pengisotonis. Jika perlu, berapa? Itu ya. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya ya dalam mengikuti kelas kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Ambil positifnya ya, nak ya, tinggalkan negatifnya ya. Semoga nanti semakin ke depan semakin baik lagi bagi kita bersama, baik bagi Ibu maupun bagi kalian. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.